Oke, kita lanjut lagi soal nomor 4 mengenai integral permukaan. Sebuah membran semi permeabel yang digambarkan dengan S yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, di mana ini adalah permukaannya ya. Permukaannya ya S. Ditembus oleh sejumlah partikel fluida yang memiliki medan ini, di mana X itu lebih dari sama dengan 0, begitu juga dengan Y-nya. Z yang dianggap sebagai ketinggian berada pada 0 sampai 2. Maka hitunglah flux medan tersebut. Untuk mencari flux, maka kita menggunakan tools integral permukaan ya. Nah, oke, di sini kita tahu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Ini adalah persamaan apa? Lingkaran ya, teman-teman. Di mana 9 ini adalah jari-jarinya, ya dong. 9 itu gini kan, persamaan lingkaran itu, persamaan umumnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Di sini A kuadratnya itu adalah 9 itu sendiri, berarti A-nya itu adalah 3 ya. Ini adalah jari-jarinya ya. Ini adalah jari-jari lingkaran. Oke. Kemudian di sini ada clue nih. X lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oh, kalau kita gambarkan ya di dalam sumbu kartesian, Y dengan X, ya kan? Nah, kalau Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya di sini kan ya? Berarti daerahnya di sini dong, ya kan? Nah, sorry, Y lebih dari sama dengan 0 tuh daerahnya di sini dong, ya kan? Nah, kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya di sini. Nah, berarti kalau X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0, berarti kan daerahnya di sini doang kan? Ya kan? Berarti di sini tidak termasuk, di sini tidak termasuk, di sini juga tidak termasuk, ya kan? Di sini tidak termasuk karena di sini mengandung Y-nya kurang dari sama dengan 0, ya kan? Apalagi di sini daerahnya itu X kurang dari 0, daerah X kurang dari 0, dan di sini juga daerah Y-nya yang kurang dari 0 begitu ya. Nah, maka daerah ini terpenuhi ya untuk syarat ini. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini kuadran 1 ya, kuadran 1. Ini akan kita pergunakan untuk menentukan batas integral ya, kuadran 1. Oke. Nah, di sini juga 0 itu Z-nya itu antara 0 sampai 2. Oh, di sini kan lingkaran ya, di sini itu lingkaran. Di sini kita punya persamaan lingkaran, terus kita juga punya ketinggian. Nah, kalau kita punya lingkaran dan kita punya nilai ketinggian, berarti ini adalah helix dong. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya dengan helix. Kalau helix itu ya, kalau kita gambarkan 3 dimensi, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Z. Helix itu seperti ini ya. Ya enggak? Nah, seperti pegas ya, seperti pegas. Nah, kalau kita lihat dari samping ya, katakanlah kita punya mata dan matanya itu di sini ya. Gimana gambar mata ya? Bentar, gambar mata dulu. Oke, nggak usah gambar mata deh, susah gambarnya. Katakanlah kita berdiri di sumbu X ya, terus kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan bentuknya seperti pegas ya, seperti spiral gitu. Ya, pegas ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini juga seperti apa namanya? Kita lihat di sini ya. Kita berdiri di sini, kemudian kita lihat ini itu seperti spiral juga. Nah, berbeda kalau misalkan kita lihat dari atas. Kita lihat dari atas nih, dari sumbu Z. Nah, kalau kita lihat dari atas itu gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini ya, ini Y, ini X. Nah, gambarnya itu seperti lingkaran kan. Nah, begitu. Makanya kalau misalkan kita punya persamaan lingkaran, terus kita punya ketinggian juga, maka ini adalah helix ya. Dimana ketinggiannya itu 0 sampai 2. Maka di sini itu 2, di sini itu 0. Oke. Nah, cuman di sini helixnya itu nggak sempurna gitu. Maksudnya nggak sempurna apa? Dia nggak mencakup semua kuadran. Kalau ini kan mencakup semua kuadran kan, kuadran 1, 2, 3, dan 4, sehingga membentuk lingkaran yang sempurna. Begitu juga dengan ini, kuadran 1, kuadran 2, 3, dan juga 4. Oke. Nah, di sini batasnya itu cuman kuadran 1 aja. Kenapa? Karena di sini itu X lebih dari sama dengan 0, dan syaratnya di sini juga Y lebih dari sama dengan 0, di mana X dan Y lebih dari sama dengan 0 itu cuma di sini doang, ya.
cuma di sini doang. Nah, berarti kalau kita lihat dari sumbu Z itu lingkarannya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita ketahui bersama bahwa jari-jarinya itu 3. Ya, 3. Begitu. Nah, jadi ini daerahnya. Oke, ini daerahnya. Oke, selanjutnya ini udah ada jawaban lengkapnya ya sebenarnya. Nah, di sini kita perlu mengubah variabel x, y, z itu ke dalam UV ya. Mengubah variabel ya. Kita tuh perlu mengubah variabel ke dalam UV dan di sini U-nya kita anggap sebagai sudut, V-nya itu kita anggap sebagai ketinggian. Nah, persamaan parameter helix itu sebenarnya kan seperti ini ya. Karena jari-jarinya itu 3, berarti kita tulis di sini 3 cos theta begitu ya, terus 3 sin theta, terus ketinggiannya itu Z. Nah, ini pada umumnya persamaan parameter helix itu seperti ini. Cuma karena kita mengubah ke dalam U dan V, di mana U itu adalah sudutnya dan V itu adalah tingginya, maka U itu akan sama dengan theta dan V itu akan sama dengan Z. Makanya persamaan parameternya itu ke dalam UV itu seperti ini. Yang awalnya seperti ini dirubah menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa karena ini integral tentu, maka kita harus tahu batas-batasnya. Nah, di sini Z itu di antara 0 sampai 2 ya kan di soal tadi itu. Di soal tadi kita lihat ini ya. Z itu di antara 0 sampai 2. Nah, sedangkan Z-nya itu sendiri kita sepakati bersama bahwa Z-nya itu adalah V. Maka di sini 0 V itu di antara 0 sampai 2. Oke. Kemudian untuk menentukan U-nya, batasnya itu apa? U-nya itu kan sudut ya, sudut. Nah, tadi kita tahu bahwa X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 itu adalah berada di kuadran 1. Berarti daerah sini doang, ya kan? Nah, kalau daerah sini doang berarti sudutnya itu berapa? Sudutnya itu di antara 0 sampai pi per 2, ya kan? Benar nggak? Benar kan ya? Kuadran 1 kan 0 sampai pi per 2 doang. Makanya di sini U itu sebagai sudut ya, sebagai pengganti theta itu batasnya dari 0 sampai pi per 2. Oke, berarti sampai di sini kita sudah dapat nih batas-batasnya untuk V sebagai ketinggian dan U itu sebagai sudutnya. Selanjutnya kita mencari turunan persamaan parameter UV ini terhadap U, kemudian kita juga turunkan terhadap V. Sehingga kalau misalkan ini kita turunkan terhadap U, hasilnya seperti ini, kita turunkan terhadap V ya. Ini kita turunkan terhadap V, maka hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian keduanya kita cross productkan nih untuk mencari apa? Untuk mencari vektor normal ya, vektor normal. BTW n ini berbeda dengan ini ya. N besar itu berbeda dengan n kecil. Kalau n besar itu adalah vektor normal, tapi kalau n kecil ini vektor normal satuan ya. Ini vektor normal satuan. Kalau ini vektor normal aja. Jadi untuk mencari n ini kalau misalkan dalam UV ya, maka persamaannya seperti ini. Ya, ini dalam UV, ini dalam UV. Nah, sedangkan n itu sendiri adalah apa? RU cross RV. Nah, ini untuk mencari apa? Vektor normal satuan. Tapi kalau vektor normal doang ya cukup cari ini aja. Cross product dari RU dan RV. Gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik antara n dan n kecil ini. Soalnya nanti kita melakukan dot product F dalam RUV ini terhadap vektor normal ya. Vektor normal bukan vektor normal satuan yaitu n kecil, bukan, tapi vektor normal. Oke, bukan satuan. Ya. Jadi jangan sampai ketukar. Oke, kita kembali lagi. RU kita cross product kan, maka itu hasilnya adalah
vektor normal ya, bukan satuan sekali lagi, dan hasilnya itu seperti ini. Oke. Kemudian tadi kembali lagi bahwa parameter dalam U dan V itu kan ini kan. Ini itu adalah X-nya dan ini itu adalah Y-nya ya. Dan ini adalah Z ya kan. Adalah Z-nya. Nah, ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Nah, ini kita substitusikan ke dalam ini ya, ke dalam komponen-komponen medan vektornya ya. Y-nya tadi berarti gini ya. Ini kan X itu 3 cos U, coba kita tulis ya. X itu kan 3 cos U ya kan. Y-nya itu apa? 3 sin U ya kan. 3 sin U. Z-nya itu sendiri adalah V. Nah, ini kita substitusikan ke sini ya, sehingga menjadi ini ya. Nah, ini. Ya kan? E pangkat Y. Bentar ya. Kita kecilin. Ya, ini E pangkat Y. Bilangan Euler dipangkatin dengan Y, sedangkan Y itu sendiri adalah 3 sin U. Nih, coba lihat. 3 sin U, benar kan ya? Benar ya. Kemudian minus E dipangkatkan dengan Z, sedangkan Z-nya itu sendiri adalah V. Nih, minus E pangkat V. Begitu juga dengan yang ini ya, E pangkat X. X-nya itu adalah 3 cos U, maka menjadi E pangkat 3 cos U. Oke. Nah, selanjutnya kemudian ini kita dot produkan terhadap ini ya. Kita dot produkan dengan ini, yaitu ini F dalam RUV ya kan. Sorry. Ini F dalam RUV itu kita dot produkan dengan N dalam UV. Oke, kalau kita dot produkan berarti hasilnya ini ya. Ini dan ini gitu. Ini hasil dot produknya. Nah, hasil dot produk ini itu kita turunkan terlebih dahulu terhadap U dengan batasnya ini ya kan. Tadi kita sudah ketahui batasnya itu 0 sampai pi per 2. Kenapa? Karena kuadran 1. Kuadran 1 itu dari 0 sampai pi per 2. Oke. Kemudian kita peroleh ini ya. Hasilnya itu yang mana nih hasilnya? Hasil akhirnya nih. Ini ya hasil akhirnya. Ya, hasil akhir dari integral ini, hasil integral terhadap U. Nah, begitu ya. Sebentar. Ini tuh maksudnya ini ya. Mungkin kurang jelas. Ini tuh E pangkat 3 minus 1 minus 3 E pangkat V. Oke. Ini dilakukan integral seperti biasa ya. Integral biasa. Biasa ya. Ya teman-teman pastinya tahu lah ya bagaimana cara mengintegralkan, dan sudah kita peroleh materi tersebut saat SMA. Ini integral biasa aja gitu. Nggak ada yang spesial. Oke. Kemudian setelah kita mengintegralkan terhadap U, ini kan hasil integral terhadap U, kemudian kita integralkan lagi terhadap V ya, kita integralkan lagi terhadap V, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita substitusikan nilainya, batas V ya, 0 sampai 2 kita substitusikan ke dalam V. Ini ya, ini tuh E pangkat 3 kali V minus 3 E pangkat V ya. Nah, oke. Maka kalau kita substitusikan nilai 2 dan 0, maka hasilnya itu seperti ini. Oke, terlalu banyak coretan. Hasilnya itu seperti ini. Oke, ini minus ya, ini minus. Nah, selanjutnya setelah dilakukan proses pengurangan dan penambahan ya, maka kita akan peroleh nilai ini. Dan kalau kita gunakan kalkulator, maka hasilnya akan seperti ini ya. Maka
jawaban dari soal nomor 4, jawaban dari pertanyaan berapa flux medan tersebut, maka jawabannya adalah ini, 19,0039. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tanya langsung secara pribadi, boleh lewat komen di kolom komentar ya, juga diperbolehkan. Tapi lebih senang jika teman-teman menanyakan langsung ya, jadi langsung bisa dijawab, tentunya lewat WhatsApp ya. Oke, terima kasih, semoga dipahami dengan baik.